Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Rahma. Saya sebagai guru seni budaya. Nah, di materi pertama kemarin kita telah membahas tentang menggambar model. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ilustrasi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan berikut ini. Oke, kita lanjut ke mata pelajaran kita. Sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjut ke sabda Rasulullah SAW, yaitu tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, di sini kita akan membahas tentang menggambar ilustrasi. Selanjutnya, yaitu menggambar ilustrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu illustrare, yang berarti menjelaskan atau menerangkan. Pengertian menggambar ilustrasi. Menggambar ilustrasi yaitu sebagai gambar yang bersifat dan berfungsi untuk menerangkan suatu peristiwa. Contoh menggambar ilustrasi nanti akan kita tunjukkan contoh dari menggambar ilustrasi. Nah, selanjutnya, fungsi ilustrasi. Jadi, fungsi ilustrasi di sini adalah menarik perhatian orang, memudahkan memahami suatu keterangan atau tulisan, sarana mengungkapkan pengalaman, memberikan gambaran singkat mengenai isi tulisan atau cerita yang disampaikan, dan memberikan nilai keindahan dalam perwajahan buku atau majalah. Selanjutnya masuk ke dalam jenis-jenis menggambar ilustrasi. Nah, di sini ada kartun, karikatur, komik. Jadi, kartun adalah bentuk tokoh manusia atau kartun dapat berupa tokoh manusia maupun hewan, berisi cerita-cerita humor dan bersifat menghibur. Indonesia memiliki beberapa tokoh kartun seperti Petruk dan Garing, karya Tatang F. Jadi di sini saya menampilkan contoh dari kartun itu adalah contoh dari Nusa dan Rara. Selanjutnya yaitu karikatur. Ya, karikatur adalah karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik, terkadang mengandung kritikan dan sindiran. Objek gambar karikatur dapat diambil dari tokoh manusia maupun hewan. Nah, di sini saya mengambil contoh karya karikatur seperti ini. Selanjutnya masuk ke dalam komik. Jadi komik di sini gambar ilustrasi dalam bentuk komik terdiri atas rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Bentuk komik dapat berupa buku maupun lembaran gambar singkat atau biasa disebut dengan komik strip. Nah, jenis-jenis menggambar ilustrasi selanjutnya itu ada ilustrasi karya dan piknik. Nah, ilustrasi karya itu sebuah karya cerita atau buku akan tampak lebih menarik apabila disertai dengan gambar ilustrasi. Jadi saya mengambil contoh karyanya seperti ini. Kemudian masuk ke dalam vignette. Vignette sebagai pengisi dari sebuah cerita atau narasi dapat disisipkan gambar ilustrasi berupa vignette. Nah, fungsi vignette di sini adalah pengisi ruang kosong. Selanjutnya, masuk ke dalam bahan dan teknik. Bahan atau media digunakan sesuai dengan teknik yang digunakan dalam menggambar ilustrasi. Nah, di sini ada teknik kering. Teknik kering adalah teknik menggambar ilustrasi tanpa menggunakan zat pengencer, seperti air ataupun minyak. Jadi, contoh dari bahan teknik kering yaitu pensil, spidol, krayon, konte, dan pastel. Teknik basah.
teknik bahasa adalah teknik menggambar ilustrasi menggunakan zat pengencer. Adapun bahan atau media basah sebagai berikut: akuarel, plakat, spray, cat minyak, cat air. Selanjutnya masuk ke dalam menggambar ilustrasi. Jadi di sini yang pertama yaitu menentukan gagasan. Jadi yang pertama kita harus menentukan gagasan terlebih dahulu. Setelah ada gagasan, kemudian kita menentukan tokoh, adegan, suasana, dan suasana pendukung adegan. Kemudian masuk ke dalam membuat sketsa. Umumnya membuat sketsa menggunakan pensil, tetapi ada juga yang menggunakan pensil warna. Sketsa masih berbentuk garis sederhana yang merupakan rancangan sederhana secara global. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pewarnaan. Dalam mewarnai rancangan gambar ilustrasi dapat dilakukan dengan dua corak, yaitu corak realis dan non-realis. Selanjutnya ada finishing. Jadi finishing di sini tadi tuh kita bisa sebutkan sebagai misalnya nih kita udah siap buat karya, udah selesai, kita tinggal memfinishkannya saja. Jadi kita tambahin apa yang masih kurang, kita lengkapi dan kita selesaikan. Ini tadi adalah finishing. Selanjutnya masuk ke dalam gagasan. Dalam gambar ilustrasi harus bersumber dari materi yang akan diilustrasikan. Kemudian sketsa masih berbentuk garis sederhana, corak realis dan non-realis. Nah, di sini ada seorang tokoh yang karyanya banyak dalam membuat patung, yaitu Inyoman Nuarta. Jadi Inyoman Nuarta itu adalah tokoh yang lahir di Tababan atau Bali, tepatnya di Bali. Ia lahir pada tanggal 14 November 1951. Jadi dia di sini adalah pematung Indonesia dan salah satu pelopor gerakan seni rupa baru di tahun 1976. Inyoman Nuarta dikenal melalui mahakaryanya seperti patung Garuda Wisnu Kencana, yaitu di Bandung, Bali. Kemudian monumen Jalasveva Jayamahe di Surabaya, serta monumen proklamasi Indonesia di Jakarta. Inyoman Nuarta mendapat gelar sarjana seni rupa dari Institut Teknologi Bandung. Jadi dia sekarang menetap di Bandung. Jadi ini contoh karya dari Inyoman Nuarta. Nah, terima kasih karena sudah memperhatikan. Tugasnya yang pertama, tuliskan pengertian ilustrasi beserta fungsinya. Kemudian pengertian dari karikatur adalah, selanjutnya bahan apa sajakah yang termasuk dalam teknik kering. Selanjutnya dalam mewarnai rancangan ilustrasi dilakukan dengan dua corak, yaitu selamat mengerjakan dan terima kasih. Biasanya seseorang dengan mudah meremehkan orang lain dikarenakan melihat penampilan, ekonomi, status, sosial, jabatan, dan lain-lain. Kemudian karena hal itu membuatnya merasa lebih baik, lebih pintar, lebih hebat, dan merasa tidak membutuhkan orang tersebut. Kecantikan, ketampanan tidak akan bertahan lama, karena kecantikan dan ketampanan yang sesungguhnya adalah kecantikan dan ketampanan hati.
Keindahan fisik belum tentu menjamin keindahan moral dari pemiliknya. Beberapa keindahan moral yang tidak dapat dijelaskan bahkan justru muncul dari mereka yang fisiknya memiliki kekurangan. Oke sobat, ada sebuah kisah tentang anak kecil yang berumur 7 tahun sedang berjalan-jalan di pinggir jalan. Ia melihat sebuah toko dengan bertuliskan, "Dijual anak kelinci." Anak kecil itu bertanya, "Pak, berapa ya harga 1 ekor anak kelinci?" Pemilik toko menjawab, "Sekitar 30.000 sampai 50.000 nak." Anak itu berkata, "Aku hanya mempunyai 12.000 saja pak, bisakah melihat-lihat anak kelinci itu?" Pemilik toko tersenyum dan membuka kandang kelinci. Sambil memegang 1 ikat kangkung, kelinci-kelinci itu berlari menghampiri si pemilik toko. Tapi ada seekor anak kelinci yang tampak tertinggal di belakang. Anak itu bertanya, "Kenapa kelinci itu?" Pemilik toko menjelaskan bahwa anak kelinci itu menderita cacat karena kelainan di pinggul sejak lahir. Anak laki-laki itu tampak gembira dan berkata, "Aku beli anak kelinci itu pak." Pemilik toko menjawab, "Jangan nak, jangan beli anak kelinci itu. Jika engkau ingin memilikinya, aku akan memberikan saja untukmu." Tetapi anak kecil itu malah kecewa. Ia menatap pemilik toko itu dan berkata, "Aku tak mau diberikan cuma-cuma, meski cacat, harganya harus sama seperti anak kelinci yang lainnya. Saat ini aku hanya punya uang 12.000, tapi setiap hari aku akan mengangsur 500 rupiah sampai lunas." Tetapi pemilik toko itu menolak. "Nak, jangan beli anak kelinci ini. Dia tidak bisa lari cepat, tidak bisa melompat-lompat, dan bermain seperti kelinci yang lainnya." Anak kecil itu terdiam, lalu ia menarik ujung celana panjangnya dan tampaklah kaki yang cacat. Ia menatap pemilik toko itu dan berkata, "Pak, aku pun tak bisa berlari cepat. Aku pun tak bisa melompat-lompat dan bermain seperti anak yang lainnya. Oleh karena itu, anak kelinci itu membutuhkan seseorang yang bisa mengerti penderitaannya." Pemilik toko itu terharu dan berkata, "Nak, kamu sangat baik. Aku akan berdoa setiap hari agar anak-anak kelinci ini mempunyai majikan sebaik engkau." Pesan moral dari kisah ini adalah keluhuran budi jauh lebih indah dan bernilai ketimbang kesempurnaan fisik tetapi tidak diimbangi dengan kebaikan hati. Hargailah perasaan orang lain. Mungkin tak berarti apa-apa buatmu, tapi itu sangat berarti bagi mereka. Oke sobat, ikuti terus video-video dari Celah Terang, inspirasi dahsyat, rahasia, pola pikirmu. Terima kasih karena sudah memperhatikan video pembelajaran tadi. Jangan lupa dikerjakan untuk tugas-tugasnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.